Bek sekaligus kapten tim Persija Jakarta, Rizky Ridho, kecewa dengan hasil yang didapat kala bertamu ke markas Bali United. Macan Kemayoran dibuat tak berdaya dan harus takluk 1-3 dari tuan rumah. Kita tahu hasilnya kami kalah 1-3 dari Bali United. Pertama-tama, saya minta maaf atas hasil ini karena tidak bisa membawa pulang poin ke Jakarta untuk di Jackmania. Kami akan evaluasi karena kami punya pertandingan besar juga melawan PSS Sleman pada 21 Desember 2024. Kami akan fokus untuk meraih kemenangan di pertandingan itu, tutur Ridho. Selain itu, Ridho pun berdoa agar Carlos Eduardo, kiper Persija Jakarta asal Brazil, tak mengalami kendala medis serius. Edu terpaksa ditarik keluar di akhir babak pertama karena tidak bisa meneruskan pertandingan akibat sempat mengalami benturan di penghujung babak pertama. Edu langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hingga Senin, dini hari, pihak Persija masih menunggu hasil detail pemeriksaan dari Carlos Eduardo. Persija Jakarta kembali gagal meraih kemenangan dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-15 saat menghadapi tuan rumah Bali United dengan skor 3-1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Tim Macan Kemayoran sempat unggul lebih dulu melalui gol dari Gustavo Almeida. Namun sayang, kurang fokusnya pertahanan membuat gawang Persija Jakarta harus kebobolan 3 gol. Ini menjadi cambukan tajam bagi skuad Persija Jakarta yang gagal meraih kemenangan dalam 2 laga beruntun. Banyak Jackmania yang mulai menyuarakan agar Persija berbenah dan mencari pemain baru untuk putaran kedua Liga 1. Tercatat ada 2 pemain asing Persija yang tampil jauh dari ekspektasi. Yang pertama adalah Marco Simic. Bahkan saat laga melawan Bali United, Simic tidak masuk daftar susunan pemain dari Persija. Selain Simic, ada juga sosok Pedro Dias. Bek asal Brazil itu merupakan pemain asing yang dinilai paling gagal musim ini. Tercatat, Pedro baru bermain sebanyak 3 kali dan tidak pernah bermain selama 90 menit hingga pekan ke-15 Liga 1 musim ini. Sementara pemain asing lain yang menjadi sorotan adalah Ondrej Kudela yang usianya sudah tak muda lagi, Carlos Eduardo yang terkadang justru menjadi cadangan bagi Andri Tani Ardiansyah di bawah mistar gawang. Jika ingin bangkit di putaran kedua, Persija Jakarta harus bergerak untuk mencari pemain asing yang memiliki kontribusi lebih baik lagi. Ambisi membara, pematangan strategi, dan kebugaran fisik yang disiapkan oleh Persija Jakarta untuk menghadapi Bali United tak berujung positif. Laga yang tersaji di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar pada Minggu 15 Desember malam itu berakhir dengan kekalahan 1-3. Usai pertandingan, Carlos Pena, pelatih Persija Jakarta, mengomentari jalannya pertandingan dalam konferensi pers. Sungguh sulit membicarakan sepak bola hari ini. Keputusan wasit sangat besar dan pengaruhnya pada laga kali ini. Di babak pertama, Rio Matsumura dilanggar dan harusnya mendapatkan kartu merah untuk lawan. Di babak kedua, saya tidak bisa memahami mengapa dia menganulir gol Witan. Saya tidak mengerti, bahkan setelah melihat videonya 10 kali, saya tidak memahami, kata Carlos Pena. Harusnya kami bisa menyamakan kedudukan di gol Witan itu. Setelah gol Witan, mungkin kami hanya main 10 menit saja karena banyak momen pertandingan yang terhenti. Banyak waktu yang hilang. Jadi, bagi saya sulit membicarakan sisi teknis sepak bola pada hari ini, tutur Carlos Pena mengakhiri.